adalah keinginan Lucifer. Bahkan sama Tuhan Yesus saja Lucifer pernah bilang apa? Saya kasihkan kepadamu semua kekayaan dunia ini asal kamu apa katanya? Menjamah aku. Oh, hebat juga ya. Padahal dunia punya siapa? Kok jadi punya dia pula, ya enggak? Makanya Tuhan Yesus marah sekali. Nyala kamu, dia bilang ya. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom teman-teman yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu kembali dengan saya di channel gereja YouTube ini. Bagaimana kabar kita? Semuanya semoga kita semua tetap sehat-sehat saja, amin. Di kesempatan ini, saya akan memperlihatkan manusia yang berencana tetapi Tuhan atau Bapa di sorga yang menjadikan yang penting fikiran kita. Tuhan satu-satunya adalah Bapa di sorga yang kita sembah melalui anaknya yang tunggal Tuhan, Yesus Kristus dengan tuntunan Roh Kudusnya. Iman itu terdiri dari 3 hal kata yang penceramah. Mari kita ambil iman kita ada di dalam kebenaran dan semoga dimampukan untuk mengenal Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Yesus dan firman itu adalah Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Mari Ibu, semoga kita dan keluarga tetap diteguhkan dan diberi kekuatan di dalam Yesus. Seperti apa cuplikan videonya, mari kita dengarkan bersama-sama video. Selamat datang. Saya akan memperkenalkan pembicara kita pada saat ini, yaitu Dr. Suhento Riau. Dr. Suhento dilahirkan pada tanggal 15 Februari tahun 1959. Diselamatkan pada usia 13 tahun melalui pelayanan para misionaris baptis di kota Sintang. Dan dibaptis tahun 74 oleh misionaris yang didukung gereja-gereja baptis di Jepang. Beliau menempuh studi Dr. Religious Education di Tabernacle Baptist Theological Seminary di Virginia Beach, USA. Selesai tahun 95, kembali ke Indonesia mendirikan jemaat GBIA Grape. Tahun 96 mendirikan STT Grape International Theological Seminary. Kemudian pada tahun 2007 menyelesaikan Theological Doctor di Immanuel Baptist Theological Seminary juga di USA. Dr. Suhento sudah menulis begitu banyak buku, sudah kurang lebih 43 buku yang dituliskannya. Bapak Ibu bisa melihat di sini ada beberapa contoh. Unta melewati lubang jarum, bahaya mengenai saksi Yehova, nubuatan, bahasa lidah, karunia musisat dan usir setan. Masih adakah? Dosa yang tak terampunkan, apa itu? Menjawab Ahmed Dedat. Buku utama Doktrin Keselamatan Alkitabiah. Ada juga Doktrin Alkitab Alkitabiah dan Doktrin Gereja Alkitabiah. Baiklah Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, tanpa berpanjang kata lagi kita berikan aplaus kepada pembicara kita Dr. Suhento Riau. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda semuanya? Oh, puji Tuhan ya. Oke, kita mau membahas Alkitab seharian ini ya.
Seharian. Gimana? Sudah siap? Baiklah, kita akan betul-betul membahas firman Tuhan hari ini. Nah, coba kita baca beberapa ayat ya, di dalam Alkitab. Saya ingin kita membaca Injil Matius pasal 16 ayat 18. Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, Tuhan Yesus bilang di atas batu karang ini, bukan di atas Petrus loh. Petrus memang kalau di bahasa aslinya kelihatan sekali. Petrus katanya, terus di atas Petra aku akan mendirikan, ya, bukan di atas Petrus aku mendirikan jemaatku, tapi di atas Petra. Ya, jadi dia bilang engkau Petrus, tapi di atas Petra saya akan mendirikan jemaatku, batu karang. Oke, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, mari. Bapa Sorgawi, kami pada hari ini khusus meluangkan waktu dan hati dan pikiran kami untuk datang ke tempat ini, mau mempelajari firman-Mu dengan segenap hati kami. Hari ini kami akan membahas tentang gereja dan gereja di akhir zaman ya Tuhan. Tolong kami agar kami betul-betul diterangi akal budi kami, dikendalikan oleh Romo semua kami, supaya kami betul-betul hari ini memahami kebenaran-Mu dengan baik, memuliakan Engkau dengan hidup kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Judulnya kita seminar akademik ya, artinya secara ilmiah dan teologi ya. Apa bedanya ilmiah dan teologi? Kalau ilmiah, filsafat itu pakai akal budi saja tanpa ada dasar Alkitab, filsafat. Tapi kalau teologis itu logika, akal budi plus Alkitab, didasarkan pada Alkitab. Itu teologis gitu. Beda dengan filsafat. Kalau filsafat cuman pakai logika. Ya, orang bilang hal-hal mengenai agama rohani jangan pakai logika. Mana bisa, betul nggak? Gitu. You datang dari rumah sampai ke sini pakai logika nggak? Semua pakai. Ya. Kalau nggak pasti sudah nyasar, betul nggak? Iya kan? Jadi nggak mungkin dong nggak pakai logika. Oleh sebab itu kita pakai logika. Nah, di sini saya mau kasih lihat Anda bahwa iman itu terdiri dari 3 hal, yaitu pengenalan, pengetahuan atau knowledge, feeling, dan kehendak. Nah, iman seseorang itu benar, bagus gitu, adalah kalau pengenalan, pengetahuannya benar dan bagus. Di dunia ini ada banyak iman, ada banyak agama di muka bumi ini. Jadi, apa yang mereka imani sekarang ini? Apa yang mereka ketahui, apa yang mereka percaya, apa yang mereka imani? Bedanya adalah yang poin 1 ini, yang biru ini. Kalau perasaan mungkin menggebu-gebu, bahkan luar biasa, bahkan mungkin pikul bom segala macam begitu. Tapi apa yang membedakan adalah yang biru ini, yaitu pengenalannya apa gitu. Apa yang jadi komposisi imannya. Jadi perasaan, feeling, kehendak. Nah, kalau pengenalannya benar kepada pengetahuan yang benar, kepada betul-betul firman dari Allah, bukan firman dari iblis yang atas nama Allah, gitu loh. Ya, ini 2 hal yang berbeda. Firman kepada percaya kepada firman dari Allah yang benar dengan firman dari iblis yang mengatasnamakan Allah. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, oleh sebab itu maka itu pengenalan sangat penting. Baru kemudian ada perasaan masuk di dalamnya, menggebu-gebu gitu ya, loh. Dan ada kehendak. Nah, ini yang membuat atau membentuk iman ini. Iman yang bagus adalah pengetahuannya benar gitu. Pengetahuan dasarnya bagus ini. Nah, ada orang yang babi buta gitu ya, ditanya apa juga nggak ngerti, tapi dia menggebu-gebu gitu, hebat sekali gitu. Ini bahaya sekali gitu ya. Kalau saya bilang ini seperti mobil yang ada gasnya nggak ada remnya, ini bisa bahaya sekali gitu ya. Ya kalau dia jalan terus kita tahu ini bakalan kemana, betul nggak lama lagi akan masuk jurang gitu ya. Tetapi kalau kita bilang
ini ada feeling, nggak ada pengetahuan. Seperti mobil yang ada gasnya nggak ada remnya. Nggak benar juga kalau ada pengetahuan dan nggak ada feelingnya dan nggak ada kehendak. Ya mobil yang ada remnya nggak ada gasnya nggak jalan, betul nggak? Gitu. Nggak sampai-sampai gitu. Ya lengkapnya pasti semuanya harus ada gitu. Oke, amin Bapak Ibu sekalian. Nah hari ini kita seminar ini adalah kasih pengetahuan yang benar tentang gereja supaya apa tau nggak? Anda bergereja sebagai orang Kristen tuh gini. Banyak orang tanya sama saya, kalau percaya Tuhan Yesus saja tidak ke gereja masuk surga nggak? Masuk sih kalau matinya sekarang, saya bilang. Betul nggak? Tapi kalau matinya 20 tahun lagi, kita nggak tahu toh 20 tahun lagi apa yang terjadi kalau dia pergi ke gereja yang salah misalnya gitu. Betul nggak? 20 tahun disesatkan terus setiap minggu begitu. Kira-kira akan jadi apa? Betul nggak? Ayo kita lihat sekarang. Seminar ini juga sebenarnya adalah sebuah usaha mengenalkan barang asli supaya Anda jadi sangat tahu membedakan mana barang asli, mana barang palsu gitu. Oke? Ya. Sama. Nah, hari ini kita bicara tentang gereja. Jadi kita persempit ya, tentang gereja sekarang. Gereja, doktrin tentang gereja, eklesiologi, ya eklesiologi adalah pintu semua doktrin. Semua doktrin yang disebar keluar dan diterima masuk pasti melalui gereja. Tiap-tiap tahun kami seminar 3 doktrin utama, selain ada hal-hal yang lain juga. 3 doktrin utama itu adalah yang pertama tentang keselamatan. Kita bilang itu adalah pusat dari semua doktrin tentang keselamatan. Yang kedua adalah tentang Alkitab. Nah, tentang Alkitab ini adalah dasar dari semua doktrin. Karena semua doktrin didirikan di atas Alkitab, ya. Kemudian yang ketiga adalah doktrin gereja. Nah, ini penting sekali. Jadi 3 doktrin ini kami anggap sangat penting. Kalau malah mengenai ada banyak doktrin yang lain ya. Orang pikir di Grafe hanya belajar 3 doktrin ini. No, kita ada angelologi tentang malaikat, ada satanologi tentang iblis, ya toh. Ada antropologi tentang manusia, ada kristologi, ada properteologi dan semuanya gitu. Tetapi saya bilang ini, kalau seorang Kristen tidak tahu jumlah malaikat ada berapa, sebenarnya tidak begitu persoalan, betul nggak? Ya, masih tetap masuk surga toh. Kalau dia nggak tahu jumlah malaikat ada berapa, nggak begitu persoalan toh. Tapi yang dia tidak boleh tidak tahu adalah tentang keselamatan. Ya, tentang keselamatan tidak boleh tidak tahu ini. Tentang Alkitab, ini sangat penting karena ini dasar iman. Dan tentang gereja, kenapa penting? Ya kalau belum mati kita harus bergereja, betul nggak? Ya kan? Kita harus bergereja, kita bergereja yang mana gitu? Yang benar apa yang salah gitu? Nah itu harus penting sekali. Oke, jadi kita lihat doktrin gereja sangat penting. Ya, karena setiap orang Kristen lahir baru, kita mau bergereja. Nah, bergereja, kita bergereja di gereja apa gitu? Gereja yang seperti apa? Yang betul-betul tubuh Tuhan kah atau bukan gitu loh. Nah, ini sangat penting sekali. Oke, Bapak Ibu sekalian, siap-siap? Nah, dari sejarah kita tahu Yunani dikalahkan oleh Romawi, ya, Pompei mengalahkan tahun 63 BC dan kemudian Romawi bubar tahun 476. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian Daniel bilang kaki dari patung itu adalah besi campur tanah liat. Nah, besi campur tanah liat. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini kerajaan kelima ini yang belum berdiri. Kerajaan yang nomor 5. Yang apa? Besi campur tanah liat. Nah, ini yang belum ini. Ini yang sekarang ini sedang campur ini. Sedang campur, ya. Sedang campur. Besi itu apa? Besi itu adalah Romawi. Eropa. Romawi. Ya. Tanah liat apa? Hah? Ada yang bilang mungkin Cina nih. Porselennya banyak. Tapi kelihatannya bisa ini. Ini yang sedang campur sekarang ini. Loncat-loncat lagi keluarnya. Saudara, sekarang tanah liat lagi dibawa ke Eropa.
Ada yang pakai jalan kaki, ya. Ada nonton di TV nggak? Ya. Ada yang naik kapal, ada yang pakai perahu karet dan hampir-hampir tenggelam. Ya. Besi campur tanah liat. Nah, dengar baik-baik, besi campur tanah. Ini kerajaan kelima ini sekarang ini sedang dibentuk, sedang digodok ini. Kerajaan yang kelima. Nah, kebetulan gereja kita ini sekarang ada di sini nih posisinya ini. Wow. Daniel ada bilang bahwa Tuhanku juga melihat dalam mimpi ada batu besar yang tanpa oleh tangan manusia menghantam patung itu, hancur semuanya. Nah, ini kerajaan apa lagi? Nah, inilah kerajaan siapa? Kerajaan Tuhan Yesus. Kerajaan 1000 tahun. Sebenarnya urutannya ini sudah mantap sekali. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, lihatlah. 4 kerajaan ini sudah lewat. Babylon, ya, Media Persia, Yunani, Romawi. Sekarang sedang pembentukan kerajaan yang nomor 5. Nomor 5. Selang waktunya agak panjang. Yang nomor 5 ini. Yang kerajaan yang menguasai dunia maksudnya tentu. Bukan kerajaan kecil-kecilan kayak Majapahit gitu ya, Sriwijaya, bukan gitu ya. Tapi ini kerajaan yang menguasai dunia. Nah, sekarang ini sedang pembentukan. Dan kita ada di sini sekarang ini. Orang Kristen ada di sini. Ya, di posisi di zaman ini, di zaman di mana iblis sedang mau membentuk kerajaannya. Yang singkat sekali. Alkitab sudah patok, dia punya umur cuman 7 tahun. Ya. Tapi 7 tahun yang pendek namun galak gitu loh. Ini hebat. Oke Bapak Ibu sekalian, kita maju lagi. Coba kita lihat, coba baca sekarang Wahyu pasal 13 ayat 11 sampai 18. Nah, ini di sini ada keterangan mengenai kerajaan yang nomor 5 ini gitu. Ada keterangannya, silakan. Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat. Bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Iya, di situ perikop yang kita baca memberitahukan, menubuatkan bahwa Antikristus akan berkuasa dan dia akan menguasai dunia. Antikristus akan menguasai dunia. Ya tadi itu kerajaan yang nomor 5, dia akan menguasai dunia. Tentu menguasai seluruh dunia, menguasai politik. Menguasai politik. Seluruh dunia nanti akan pembentukan satu pemerintahan. Dan selain menguasai politik, dia akan menguasai ekonomi. Sekarang ini sedang penyatuan ekonomi. Penyatuan ekonomi berjalan ini. Ini nggak main-main ya, penyatuan ekonomi. Sekarang pemimpin-pemimpin negara, para pengambil kebijaksanaan moneter selalu berkumpul dan berbicara bahwa dengan adanya banyak mata uang segala macam,
kebijaksanaan moneter itu sulit sekali. Kalau mau baik, maka semuanya harus disatukan. Maka akan jauh-jauh lebih baik. Dan semuanya akan menuju itu. Menuju ke menguasai ekonomi. Dan sebenarnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang diinginkan itu bukan menguasai politik dan ekonomi. Politik dan ekonomi hanyalah alat. Yang diinginkan itu agama. Mengapa? Karena Lucifer bukan kekurangan duit. Dia juga bukan kekurangan kekuasaan. Dia hanya kepingin disembah sebagai Allah. Itu keinginannya. Jadi yang dia utamakan itu sebenarnya aspek agama. Dia mau supaya semua agama ada di bawah kontrol tangannya, kontrol dia, dan semuanya dikomando untuk menyembah kepadanya. Dan dia tidak puas masih ada satu orang yang menyembah kepada Allah yang benar. Semuanya harus dikendalikan untuk menyembah kepadanya. Sebenarnya itu yang dia inginkan. Ya, no? Nah, tetapi untuk supaya bisa melakukan itu, dia harus menguasai politik dan ekonomi. Antikristus akan pegang ekonomi. Kalau Anda tidak makan, perut keroncongan, betul nggak? Disuruh apa juga bisa ikut gitu. Maka itu nanti ketika Antikristus pegang, katanya apa? Tidak ada yang bisa menjual atau membeli tanpa seizin dia. Aha. Mau beli, mau jual, minta izin kepada dia. Kita nggak tahu nanti apa. Makin hari akan makin menuju ke sana. Intinya itu. Oke, kita lihat. Menyatukan politik, ekonomi, agama. Dan tandanya 666. Sebenarnya ini tanda macam-macam lah ya itu. Ada yang bilang ini WWW sebenarnya gitu ya. Ya, macam-macam sebenarnya. Ini tanda-tanda. Sebenarnya kalau di Alkitab angka 6 itu adalah angka manusia. Angka 7 itu angka Tuhan. Kalau triple six itu berarti 3 kali lipat manusia. Ini sebenarnya ini adalah manusia. Jadi manusia yang sangat menyombongkan diri sebenarnya. Dan dia bisa berupa apa saja. Oke, kita lihat nanti itu tanda. Syarat menguasai semua adalah menyatukan semua. Menyatukan politik, menyatukan ekonomi dan agama. Sekali lagi saya mau Bapak Ibu perhatikan, yang diinginkan bukan masalah politik dan ekonomi. Yang diinginkan itu adalah apa? Agama. Ini yang utama bagi dia. Menguasai dunia, ya. Menguasai dunia adalah keinginan Lucifer. Bahkan sama Tuhan Yesus saja Lucifer pernah bilang apa? Saya kasihkan kepadamu semua kekayaan dunia ini asal kamu apa katanya? Menjamah aku. Oh, hebat juga ya. Padahal dunia punya siapa? Kok jadi punya dia pula, ya nggak? Makanya Tuhan Yesus marah sekali. Nyala kamu, dia bilang ya. Enak aja. Dunia punya kamu pula. Kapan kamu bikin? Ya kan? Tapi dia memang bertindak begitu ya. Memang punya dia, sekarang dia genggam gitu. Oke, ya. Coba kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, begini, sekarang kita persempit lagi. Sudah jelas Antikristus akan menguasai semua agama. Sudah jelas. Dan akan menciptakan satu agama dunia. One world religion. Ya, New Earth religion. Ya, agama zaman baru. One world religion, semuanya. Nah, sebelum semua agama berhasil dia guide dan disatukan, tentu tiap-tiap agama ada ini bagian-bagiannya. Kekristenan ada banyak denominasi, banyak sekali. Islam juga ada banyak, ya dong. Ada Sunni lah, ada Syiah lah, ya, Wahabi lah, apa segala macam gitu. Buddha juga banyak, ya. Ada Buddha Jepang, Buddha Tibet, Buddha Thailand, macam-macam Buddha. Ya, Hindu ada, Hindu Bali dengan beda dengan Hindu di India sana gitu. Ya, macam-macam. Nah, sebelum mempersatukan antara Islam dengan Kristen, di Islam itu harus dipersatukan. Di Kristen juga harus dipersatukan. Ya toh?
Di Buddha harus dipersatukan dulu. Nah, kita nggak urus yang Buddha segala macam deh ya, terlalu luas gitu. Kita persempit, kita urus yang Kristen aja. Yang Kristen ini pasti akan dipersatukan menjadi satu gereja dunia dulu. Satu gereja dunia. Dengar baik-baik. Setelah Kristen berhasil dipersatukan, nanti Kristen dan Islam akan dipersatukan. Dan intinya, ujungnya cuman satu agama dunia. Dengar baik-baik. Ya, itu dia. Dan satu agama dunia tentu di bawah kendali anti-Kristus. Di bawah kendali Lucifer. Nah, untuk menyatukan yang Kristen, bagaimana? Untuk menyatukan Kristen, gampang. Masalah teologinya, ya, diputer-puter sedikit teologinya, pasti akan ikut. Diputer-puter apa? Maka dihembuskanlah konsep tubuh Tuhan Yesus itu satu seluruh dunia. Satu seluruh dunia. Karena tubuh Tuhan Yesus itu satu seluruh dunia, maka marilah orang Kristen semuanya bersatu, ya loh. Kita satukan semuanya. Ku tak pandang dari gereja mana, ya. Ku tak pandang. Jadi kita satu saja semuanya gitu. Ya loh. Jangan bicara perbedaan. Bicara apa katanya? Persamaan. Kita bicara kasih saja. Terserah dia, gitu. Yang lain-lain nggak begitu penting. Yang penting apakah? Kasih saja. Nah, maka semuanya akan jadi satu. Betul nggak? Betul nggak? Pasti punya. Begini. Ini konsep gereja universal. Konsep gereja universal percaya tubuh Tuhan Yesus itu satu dan meliputi semua orang Kristen seluruh dunia. Nah, ini konsep gereja lokal namanya. Konsep gereja lokal percaya tubuh Tuhan Yesus itu satu sendiri. Yang di Sunter ini tubuh Tuhan Yesus. Yang di Bekasi itu tubuh Tuhan Yesus. Yang di Kelapa Gading itu tubuh Tuhan Yesus. Yang di Jakarta Selatan itu tubuh Tuhan Yesus. Jadi tubuh Tuhan Yesus itu adalah satu jemaat lokal. Dengar baik-baik. Beda nggak ini? Beda nggak? Beda jauh. Tubuh Tuhan Yesus itu satu seluruh dunia, dengan tubuh Tuhan Yesus satu di tempat satu lokasi. Ini beda. Yang mana yang punya Tuhan, mana punya iblis? Yang ini satu seluruh dunia. Jangankan satu seluruh dunia, satu sinode aja. Kalau antikristus, kalau iblis mau menyesatkan satu sinode, pegang aja ketua sinode, sekretaris, dan bendahara. Betul nggak? Yang lain ikut nggak? Ikut. Kalau nggak nanti gajinya nggak ditransfer. Ya nggak? Ikut nggak? Pasti ikut. Tapi kalau satu gereja adalah tubuh Tuhan Yesus, tiap-tiap gereja adalah tubuh Tuhan Yesus. Untuk menyesatkan 1000 gereja, iblis harus menyesatkan 1000 gembalanya, pengkhotbah. Wah, itu rada sulit ya. Itu rada sulit. Tapi kalau 1000 gereja dikumpulin jadi satu, dipilih satu pemimpinnya, betul nggak? Tinggal menyesatkan ya Pak? Si pemimpin inilah dia. Ya. Tinggal otaknya dipelintir-pelintir, digidik-gidik gitu. Ya. Ya, dikidik-kidik pakai duit gitu. Ya, dikidik-kidik pakai kekuasaan, ya toh, segala macam, tumbang dia. Ini habis semua. Tapi kalau gereja, satu gereja adalah tubuh Kristus, tiap gereja adalah tubuh Kristus, dan tubuh Kristus bertanggung jawab langsung kepada Tuhan. Ya. Aku akan mendirikan jemaatku yang kuasa alam maut sekalipun tidak berkuasa atasnya. Anda baca ayat itu? Ya enggak? Berarti tidak ada yang dia tundukin selain kepada kepalanya. Gereja Tuhan itu tidak tunduk kepada apapun di muka bumi ini. Ya, gereja yang benar tidak tunduk kepada apapun, tidak tunduk pada kekuasaan pemerintah. Di Cina, di mana-mana. Gereja yang salah tunduk, ikutin apa yang pemerintahnya mau. Gereja yang benar tidak tunduk. Kenapa? Bahkan alam maut sekalipun tidak tunduk.
apalagi kuasa manusia, gitu. Oh, kita harus tunduk kepada pemerintah, tentu pemerintah Tuhan atur supaya mengatur antar manusia. Ya, kalau bunuh orang harus ditangkap polisi, betul nggak? Kalau curi barang orang juga harus ditangkap. Tapi kalau urusan manusia itu menyembah kepada Tuhan yang bagaimana, itu sebenarnya bukan urusan pemerintah. Itu pemerintah tidak boleh urus punya. Tidak boleh urus. Kalau saya mau nyembah, ini pointer saya, betul nggak? Tiap pagi jam 5 saya bangun dan menyembah, ada urusan dengan orang lain nggak? Nggak ada, betul nggak? Ya orang lain dengar paling bilang, bodoh amat dia ya. Saya baru dengar ada orang yang mentuhankan pointernya gitu. Bodoh amat gitu, betul nggak? Ya nggak ada urusan dengan orang lain dong, betul nggak? Kalau saya ajak orang lain, ayo kita nyembah pointer yuk. Ya tuh ada 300-an orang kumpul sini juga ikut sama-sama mau nyembah pointer gitu. Juga nggak ada urusan dengan orang lain, betul nggak? Yang paling malah yang bodoh tambah banyak ya gitu. Betul nggak? Nah, pemerintah mulai urus, kalau saya mulai apa? Ya toh? Saya pukul orang pakai pointer ini segala macam. Itu pemerintah sudah boleh urus itu. Itu artinya apa? Pemerintah urus antar manusia. Tidak boleh urus antar manusia dengan Allah. Itu persoalan. Pemerintah urus urusan horizontal. Pemerintah tidak boleh urus urusan vertikal. Gitu. Nah, ini harus paham dengan baik. Nah, jadi konsep gereja lokal dengan konsep gereja universal ini berbeda besar sekali bedanya. Konsep gereja lokal, satu gereja lokal di satu lokasi itu adalah tubuh Kristus. Sedangkan konsep gereja universal, tubuh Kristus itu seluruh dunia satu. Ini dua hal yang berbeda. Nah, akhirnya kita dapatkan ini konsep gereja lokal. Tubuh Tuhan itu satu jemaat lokal. Tiap-tiap gereja lokal berdiri sendiri, independen. Satu gereja lokal dengan yang lain berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Ya, sebagai saudara. Satu jemaat lokal dengan yang lain saling membantu, menasehati dan menegur. Supaya apa? Ya kalau yang sudah ada yang salah, kalau ditegur, mudah-mudahan dia jadi nggak salah lagi gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini ada muncul banyak. Jangan bilang orang lain salah. Jangan bilang orang lain salah. Boleh nggak bilang orang lain salah? Malah Tuhan suruh. Coba baca 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal yang keempat. Ayat 1. 2 Timotius 4 ayat yang sampai 3 ya, 4. Ya. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 3. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Oke, katanya apa? Nyatakanlah apa yang salah. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah. Kalau satu gereja dengan yang lain ada saling menyatakan salah, saling menegur, maka yang salah tidak akan semakin salah. Akan menahan. Oh ya, malu juga kan, ya toh? Kalau ditegur kan malu juga gitu. Malu kan introspeksi. Oleh sebab itu GBA punya slogan apa tau nggak? Kalau kami salah, tolong kasih tahu kami. Kalau kami benar, tolong kasih tahu orang lain. Oke? Ingat? Amin. Kalau kami salah, tolong kasih tahu kami. Kalau kami benar, tolong kasih tahu orang lain. Kalau kami benar, nggak usah kasih tahu kami lah. Betul nggak? Kalau kami benar, kasih tahu orang lain. Ya, gitu. Oke, nah, jadi sedangkan di sini
di konsep gereja universal, tubuh Tuhan itu seluruh kekristenan. Gereja lokal di bawah sebuah organisasi atau wadah. Gereja lokal di bawah sinode, persekutuan, badan koordinator, kepausan, dan lain-lain. Uangnya gabung jadi satu, dinasehati, ditegur hanya oleh wadah atasan. Oh, duitnya pasti banyak sekali, betul nggak? Lalu udah dikumpulin semuanya, pasti banyak sekali. Dari segi ekonomi segala macam, ini pasti lebih menang. Tapi dari segi kebenaran yang Tuhan mau, ini. Karena kalau ini pimpinannya disesatkan, semua akan sesat. Tapi kalau ini, kalau satu gereja sesat, gereja yang lain belum tentu ikut sesat. Oke, nah sekarang kita bicara, tadi ini penyatuan rohani. Sebenarnya ini penyatuan secara agama rohani dengan penyatuan politik dan ekonomi itu berjalan hampir berbarengan ya dulu. Ya, hampir berbarengan. Karena apa? Kekuatannya itu sedemikian rupa, berbarengan. Nah ini lihat, ini Eropa. Eropa sedang disatukan. Ini ada intermezzo sebentar, Inggris ini keluar. Inggris keluar ya. Tapi sekarang Inggris keluar ini lagi pusing ini. Inggris keluar tuh kenapa? Inggris keluar tuh karena shock ya. Shock dengan apa? Imigran yang kebanyakan datang gitu. Pusing. Yang pilih keluar dari Eropa itu yang tua-tua. Yang muda-muda mau satu gitu. Yang tua-tua bilang pusing lah dulu negaraku nggak kayak begini gitu. Sekarang datang banyak gitu yang yang jenggotnya panjang-panjang dan sembarangan lagi gitu kan. Jadi pusing mereka gitu. Pusing gitu. Akhirnya waktu pemilihan mereka pilih apa? Exit keluar. Tapi sekarang lagi pusing ini. Ya karena ya Eropa bilang you bahaya, you keluar sendiri. Kelihatannya nggak tahan lama. Nah, ini lihat, Eropa ini akan jadi satu, simbol Eropa. Simbol Eropa ini lihat nih, uangnya ini 5 euro punya ini ya. Ini Pak Paul bawa pulang dari Belanda sama saya juga ini ya. Ini perangkonya ini. Ini lambangnya apa? Wanita menunggang binatang. Wanita menunggang binatang. Nah, kenapa bisa persis seperti yang dikatakan kitab Wahyu pasal 17? Coba baca. Kitab Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 3. Wahyu pasal 17 ayat 1 sampai 3. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, "Mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia, raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Dalam roh, aku dibawanya ke padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tangan." Ya. Katanya melihat apa? Seorang perempuan duduk di atas binatang. Wah, itu pelacur besar. Bukan pelacur kecil loh, besarnya. Bayangkan, ya. Apa beda pelacur dengan wanita terhormat? Wanita terhormat punya suami satu, pelacur banyak dan nggak jelas gitu. Ya, punya banyak, nggak jelas. Nah, itu pelacur. Lihat. Lalu mengapa Eropa disebut pelacur? Mengapa Eropa mengapa Eropa ngambil ini sebagai simbol lagi? Katanya nggak ada yang tahu loh. Heran juga, sudah jadi simbol mereka dan tidak tahu siapa yang mengusulkan. Ini penggenapan apa yang tertulis dalam Alkitab, ya, penggenapan. Nah, nanti akan makin jelas kenapa pelacur. Tadi kan pelacur kan kalau perempuan baik-baik kan satu, suaminya setia. Kalau pelacur ya lambai-lambain orang gitu loh, ya. Ya enggak. Come on, come here, katanya lambai-lambain orang gitu. Itu ya. Itu. Jadi semua agama di dunia ini diadopsi, diambil, masuk ke dalam. Kayak perempuan narik laki-laki ya. Ya enggak? Maka itulah disebut apa? Pelacur besar sebenarnya itu. Orang Tionghoa itu lebih seneng
kalau yang nggak lahir baru lebih mau jadi Katolik daripada jadi orang Baptis ya, betul nggak? Tahu nggak kenapa? Katanya kan masih boleh pai-pai pegang hio, gitu ya, pergi ke kuburan, gitu, cengbeng katanya. Oh ya udah ramai deh katanya, nggak apa-apa sih, nggak apa-apa katanya, gitu, nggak apa-apa. Ya begitulah ya, karena dia mengadopsi semuanya, semua dipanggil. Nah inilah jadi pelacur besar, makanya di Alkitab menubuatkannya. Lihat. Nah ini di kantor Uni Eropa. Kantor Uni Eropa. Di depan kantor Uni Eropa ini, lihat ini ada patung besi ini binatang ini. Atau binatang apa yang tanduknya tinggi begitu. Terus ada apa? Perempuan. Lihat rambutnya ini. Ini ngebut ini ya. Kalau rambutnya sampai begini kan ngebut, betul nggak? Oh, aduh. Ini binatangnya lari kencang nih, ngebut nih. Dia punya rambut sampai ya melayang-layang gitu. Ngebut ini. Ya benar nih perempuan ini ya, menunggang binatang. Lihat. Nah ini lihat nih. Ini majalah yang terkenal sekali di Jerman. Guten Morgen Eropa. Selamat pagi Eropa. Wah ini dia. Perempuan pegang bendera Eropa. Ya. Inilah ya si pelacur besar. Gitu. Dan sekarang besi sedang ditempa dengan apa? Tanah liat sebenarnya. Besi sedang ditempa dengan tanah liat. Ini lihat poster ini nah, di Eropa. Europe, many tongues just one voice. Nah, Eropa, banyak lidah satu suara. Katanya apa? Menyerukan pengulangan, mendirikan apa? Menara Babel kembali. Wow, ya. Ini luar biasa sebenarnya. Jadi kita lihat. Ini parlemen Eropa pertama kali dipilih dulu waktu awal-awal. Sekarang sih udah banyak ganti. Si ini duduk di kursi nomor ini duduk nomor kursi ini. Kursi nomor 666 enggak ada yang berani duduk di situ gitu. yang heran tuh rupanya mereka takut juga gitu loh. Betul nggak? Cuman mereka nggak ngerti bahwa dia tuh sudah ikut di dalam. Sama hari ini banyak orang Kristen, betul nggak? Banyak orang Kristen takut 666 ya. Kalau dikasih plat mobil 666 gimana? Gitu. Sama samsat, waduh ya nggak. Orang akan lihat dari belakang, wih, katanya, ini mobilnya Lucifer ini. Aduh, bisa repot gitu ya. Tapi bagus juga kalau semuanya kasih jalan ya. Ya, ini nggak berani dia duduk di situ gitu. Halo, nanti dia ya belakangan ini tahu, ya, makin berani. Nah, ini lihat pemasangan chip simple sekali ya. Oh. Kecil ya. Saya bilang gini, kelurahan kita di sini mungkin nggak bisa masangnya, jadi kita minta bawa pulang. Gitu. Minta bawa pulang, gitu. Kalau mau belanja baru kita keluarin, tolong diting, gitu. Lihat, nah. Ya, udah di dalamnya. Simple. Ya. Ini kemanapun dia pergi sudah diketahui. Ya. Sekali ini dipasang, kemanapun dia pergi sudah tahu. Ya. Inilah. Jadi coba baca ayat Wahyu pasal 14 ayat 9 dan 10. Wahyu 14 ayat 9 dan 10. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran
dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Iya, lihat ya, firman Tuhan sudah tulis dengan sangat jelas, sangat jelas. Makanya banyak orang tanya sama saya, gimana Pak Soento, pasang nggak gitu? Memang ke depan pengendalian akan semakin ketat gitu, ya kan? Nah, persoalannya sekarang adalah, saya bilang orang Kristen Alkitabiah akhir zaman, kita nggak teriak-teriak shalom, tapi teriak apa tau nggak? Maranatha. Maranatha itu apa? Tuhan datanglah segera, gitu ya. Betul nggak? Kenapa? Wow, gitu. Kalau Anda punya uang nggak bisa beli barang, kita bilang Tuhan datanglah segera, betul nggak? Kalau kamu nggak pasang chip sekarang, kamu pergi ke supermarket udah ngambil barang udah satu keranjang itu, dorong sampai di sana nih, dibilang mana Pak tangannya? Waduh, tangannya nggak bunyi, ya kan? Nggak bunyi, nggak ting, nggak bunyi. Lalu gimana? Dia bilang, nggak ada uang cash, ya kan? Sekarang gimana? Bisa bawa pulang barangnya? Nggak bisa. Taruh kerak lagi Pak, ini, ya kan? Taruh kerak lagi kita. Waduh, betul nggak? Itu repot sekali gitu loh, ya. Jadi ini bukan sesuatu yang tidak terjadi. Saya kasih tahu Anda, ini hanya masalah berapa lama, ya. Ini akan terjadi. Sekarang saja, kalau tidak ada iktp kan sudah katanya apa, ya toh? Nggak akan dilayani kan di bank, di mana-mana gitu. Sekarang sudah mulai sebenarnya, cuman masih belum ditanam di badan kita gitu loh, masih di dompet, di dompet kita, belum di tangan kita, gitu. Tapi nanti akan, ini pergantiannya kelihatannya cepat gitu, kelihatannya cepat. Nah, secara rohani, secara agama, Muslim, Christian have same God katanya. Ini penyatuan, ya. Apakah Allah kamu sama dengan Allah yang Muslim? Sama nggak? Oh tidak, ya tuh. Kenapa? Allah saya tinggal di sorga yang kudus, betul nggak? Yang kudus. Di sana nggak ada masalah seks lagi, nggak ada nafsu lagi. Tapi Allahnya di mana? Wah, di sana, ya toh, lebih hebat dari kali jodoh. Bisa repot sekali gitu ya nggak? Ini bisa pusing kita. Nah, beda, saya bilang beda, ya toh. Nah, oleh sebab itulah jadilah orang Kristen yang kritis. Amin. Apa yang kamu percaya sekarang? Nah, lihat, ini penyatuan secara rohani, lihat. Nih, pakai kerudung dia. Namanya apa atau enggak? Amina Wadud. Profesor studi Islam di Universitas Virginia Commonwealth, Amina Wadud, memimpin doa bersama di gereja Katedral Santo Yohanes New York Jumat. Ya kan? Lihat, pelacur dapat lagi satu cowok gitu. Itu pasti ya, lihat. Ini dia. Ini waktu konferensi Asia Afrika yang di Afrika Selatan itu. Ini yang saya penting satu ini adalah gini. Pada waktu itu diambil keputusan katanya. Di situ setiap pengakuan yang bersifat absolut, ya, absolute church claim, yang selama ini diyakini ditantang secara radikal, agama-agama harus belajar bahasa hormat baru dan dengan rendah hati mengakui bahwa dirinya hanyalah salah satu dari jalan menuju kebenaran, bukan sang kebenaran itu sendiri. Seluruh pergulatan perihal pluralisme mempunyai akarnya di sini. Wow, berarti apa dong nggak? Yesus kalau dia salah satu juru selamat, oke. Kalau satu-satunya juru selamat, no, not okay. Ya kan? Kalau Alkitab salah satu firman Tuhan, yes, okay, ya kan? Kalau salah satu, kalau satu-satunya firman Tuhan, not okay. Kamu militan, radikal, gitu. Ya, perlu dipasangin chip segera. Supaya tahu kamu pergi kemana gitu. Wah, bisa repot itu, betul nggak? Ini dia. Jadi belajar hormat baru katanya. Tidak boleh ada absolute claim. Wah, ini nggak main-main ini ya. Ini saya bilang ini begini. Sebenarnya iblis itu marah sekali sama saya. Cuman dia nggak berkuasa.
Kalau dia berkuasa, kalau saya nggak dilindungi oleh Tuhan, saya udah kayak sambel. Ya nggak? Saya udah kayak sambel, udah habis gitu. Kenapa? Karena saya membongkar dia punya ini skenario segala macam gitu. Tahu nggak? Iblis itu dia memakai kelompok radikal militan dari satu kelompok gitu untuk bikin kacau, bom sana, bom sini, atau sembeli orang sana, sembeli sini, supaya apa, tahu nggak? Akhirnya kelompok ini dikenal sebagai kelompok apa? Ini kelompok radikal. Sebenarnya kata radikal sendiri itu bagus, ya, itu artinya betul-betul dari akarnya gitu ya, radik gitu ya. Ini kelompok radikal, militan itu sebenarnya bagus gitu. Militan tuh orang yang sangat bersemangat membela sesuatu. Jadi ini radikal, militan, fundamentalis gitu ya, yang pakai sembeli orang. Supaya apa, tahu nggak? Setelah semua orang memblok, pokoknya yang namanya radikal, yang namanya militan, yang namanya fundamental, itu pasti jahat gitu. Dengan cara macam begitu, sehingga apa? Yang Kristen fundamental dikenain apa? Dikelompokkan sama, betul nggak? Dikelompokkan sama. Sebenarnya, saya bilang ini, iblis itu sebenarnya dia mau tembak yang Kristen fundamental yang Alkitabiah. Dulu waktu kecil pernah main gundu nggak? Kalau saya mau tembak ini, ya nggak? Waduh, mau tembak ini kena halang gitu, ya nggak? Gua tembak mana? Saya tembak yang sana gitu, ya kan? Biar apa? Dia mantul ke sana. Itu kecil kita ya. Kalau anak sekarang nggak lagi, anak sekarang main iPad gitu. Kita dulu kan masih gini gitu. Wah, tembak. Kita bilang apa ini? Wah, ini bantoro gitu, beli si komban supaya tembak sini ke sini. Sebenarnya itu yang sedang dilakukan oleh Lucifer. Ya. Jadi dialah yang memunculkan radikalisme di Timur Tengah segala macam, ISIS segala macam. Itu kan anak buahnya, tinggal dia suruh kan, ya. Bikin kacau sana sini, sehingga apa? Semua yang bau fundamental, radikal, militan, semuanya bisa di-blame sama-sama, hapus, supaya you tidak bisa hidup. Ini sebenarnya skenarionya. Dahsyat sekali. Nah, kita lihat lagi. Ini pasti Anda kenal ini siapa nih? Betul nggak? Ini kan Dalai. Kalau dia mati nanti ganti Dalai baru, gitu ya. Dia kan Dalai Lama ini. Ini sudah lama memang. Dia Dalai yang lama, nanti Dalai yang baru, gitu. Nah, lihat Dalai Lama di San Francisco, pemimpin spiritual Tibet, Dalai Lama berbicara pada acara doa antar agama di gereja Santo Ignatius, San Francisco, California. Mana ada dia bicara di gereja baptis, betul nggak? Di gereja apa katanya? Santo Ignatius, San Francisco. Ini semuanya. Tadi Aminah Wadud, sekarang Dalai Lama. Berapa suaminya? Nah, ini dia ikut kebaktian loh. Waduh. Kalau dia datang hadir di sini, saya ubah khotbah langsung. ini lihat ya, di gereja Katolik. Wow. Ini dia. Anda juga kenal ini siapa ini? Betul nggak? Anda pasti kenal ini. Ini dia. Datang, cium tangannya. Ya, cium tangan semua cium tangannya. Itu Michael de Semlyen tulis buku All Roads Lead to Rome. Semua jalan memimpin ke Roma. Pasti katanya. Ya, semua jalan akan memimpin ke Roma. Nah, gereja perlu berdialog dengan agama lain. Bukan injili, dialog. Iya kak? Dialog itu kan namanya tukar menukar gitu dong. Bayangkan. Ini membagi teologi inklusif pluralistik, ya, inklusif, ya, pluralistik. Ini yang begini laris keras. Ya. Yang ini lihat, ini cerminan ini apa? Setiap Jumat jam sekian, mari satukan tubuh Kristus dan nikmati kasihnya di akhir zaman ini. Jadi dia mau apa? Satukan tubuh Kristus. Sahabat gereja YouTube Skim tadi pesan yang
telah disampaikan. Nah sahabat gereja YouTube, apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom deskripsi. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua atas dukungan yang selama ini terhadap channel gereja YouTube. Dukung terus channel gereja YouTube dengan cara apa? Tentunya dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Kita tutup video ini dengan firman Tuhan berjudul Tanda Seru, Mazmur 27 ayat 13. Sesungguhnya, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Anda mungkin memiliki banyak pertanyaan tentang mengapa hal-hal tertentu terjadi dalam hidup Anda. Mungkin Anda baru saja mengalami putus cinta, dan Anda terluka, bertanya-tanya apakah Anda akan bahagia lagi. Pikirkanlah hal ini, tanda seru hanyalah sebuah tanda tanya yang diluruskan. Jika Anda ingin Tuhan mengubah tanda tanya Anda, hal-hal yang tidak Anda pahami, menjadi tanda seru, Anda harus percaya kepadanya. Alkitab berkata, aku yakin akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidupku di dunia ini. Mazmur 27 ayat 13. Daripada bertanya-tanya mengapa sesuatu terjadi, beranikan diri untuk berkata, Tuhan, saya tahu bahawa saya akan melihat kebaikan-Mu dalam hal ini kerana Engkau masih ada di atas takhta. Saya mungkin tidak mengerti lembah yang sedang saya alami ini, tetapi saya tahu bahawa di seberang sana ada tanda seru. Saya yakin bahawa pengurapan yang baru akan datang dengan peningkatan, promosi, dan level yang baru. Jika Anda terus bergerak melewati tempat-tempat gelap seperti itu, dengan menghormati Tuhan, Anda akan melihat tanda tanya itu berubah menjadi tanda seru. Tuhan akan membuat Anda takjub dengan kebaikannya. Tetaplah dalam iman. Tuhan memiliki tanda seru yang menanti Anda. Cukup $10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat menjadi dampak. Menjadi bagian pembagian Alkitab gratis. Saudara gereja YouTube mau enggak ambil bagian dalam program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia? Saya percaya pasti mau. Dari gereja YouTube buat gerakan membagikan 1 juta Alkitab ke seluruh pelosok Indonesia. Pasti saudara mau satu Indonesia faham Alkitab. Kita punya sebuah program membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia. Yak jadikan Indonesia dengan membagikan Alkitab, membagikan kabar baik dan pastinya kita mau membagikan Alkitab dengan bentuk fisik. Nah ini, kalau kita bersama-sama dukung ini bisa bergandengan tangan, kita gunakan channel gereja YouTube, untuk terus bergerak maju dan berdampak mewujudkannya bersama. Misinya apa? Kita ingin mencetak 1 juta orang yang hafal dan haus akan firman Tuhan yaitu melalui Alkitab gratis. Nah kalau ini bisa terjadi 1 juta penduduk Kristen Indonesia bisa membaca Alkitab maka kalikan 10. Maka 10 juta orang akan membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Dengan itu, ini tidak akan terwujud kalau tidak dengan cara bergandengan tangan. Saudara-saudara gereja YouTube kita gunakan channel gereja YouTube untuk terus berdampak dan melayani lebih lagi. Dukung program ini, agar kita bisa membagikan 1 juta Alkitab gratis di Indonesia dengan cukup sisihkan $10,000 per pekan. Puji Tuhan kita dapat berbagi, berdampak memuliakan nama Tuhan Yesus. Yak ikutan detailnya ada di kolom deskripsi atau bisa melalui rekening gereja YouTube, yang dinaungin atas nama Yayasan Cipta Pelita nomor bank BRI, 04210034205666, dengan menulis P8. Artinya program ke-8 gereja YouTube. Mungkin itu pengumuman kali ini. Saya Abdullah dan semua tim pelayanan di gereja YouTube dan Yayasan Cipta Pelita mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.